35.000. Itu adalah jumlah keputusan yang dibuat oleh manusia dalam satu hari. Mulai dari keputusan kecil, misalnya nentuin warna baju yang akan dipakai, sampai ke keputusan yang berdampak besar untuk masa depan. Misalnya nentuin kampus setelah lulus dari sekolah atau menerima tawaran pekerjaan. 35.000 itu kan bukan jumlah yang kecil ya teman-teman. Nah dari sinilah kita tahu pentingnya kemampuan untuk menentukan keputusan yang tepat. Video ini gue buat berdasarkan rasa kekecewaan gue terhadap diri gue sendiri, dimana dulu atau bahkan sekarang masih gue sering banget melakukan kesalahan dalam menentukan keputusan. Yang akhirnya gue harus menerima konsekuensi dari keputusan yang udah gue buat yang berdampak negatif ke diri gue sendiri. Jadi gue bakal bantu teman-teman dengan ngenalin satu prinsip yang gue tahu, yang dimana prinsip ini bakal ngebantu teman-teman untuk dalam proses pembuatan atau pengambilan keputusan. Prinsipnya itu sederhana aja, iya banget atau enggak. Misalnya nih, ada kesempatan yang ditawarkan kepada teman-teman. Nah, kesempatan ini membuat teman-teman itu harus ngebuat keputusan. Apakah akan menerima kesempatan ini atau menolaknya? Nah, jadi ketika teman-teman sudah mendapatkan kesempatan ini, coba renungkan sebentar. Renungkan, apakah kesempatan itu iya banget atau enggak. Jadi prinsipnya ini yang gue kenalkan kepada teman-teman, itu menghapus kata yang ada di tengah-tengah dari iya banget sama enggak, yaitu mungkin dan ya. Nah, kata mungkin itu kan adalah kata-kata yang sangat ambigu ya teman-teman. Kayak ibaratnya itu setengah iya setengah enggak gitu. Jadi maksudnya prinsip ini itu menghapus kata mungkin supaya kita itu nggak ada lagi ragu-ragu di dalam diri kita. Kita nggak bisa memilih atau memiliki pilihan untuk ragu-ragu terhadap kesempatan yang tadi itu. Nah, lalu kenapa kata ya itu juga dihapus? Karena ketika kata ya itu dihapus, itu akan memberikan kita pilihan yang lebih sedikit. Jadi kita cuma punya pilihan ya banget atau enggak. Jadi kalau misalnya nggak sesuai banget, ya udah tolak kesempatan itu, enggak bilang. Dan kenapa harus ya banget? Karena kita harus pastiin kalau misalnya kita nerima kesempatan tersebut, di kemudian hari kita nggak akan menyesalinya dan kita nggak akan berusaha untuk mencoba mengubahnya. Makanya dari itu prinsip ini akan menghapus kata-kata mungkin dan ya yang ada di dalam tengah-tengah dari penentuan keputusan ini. Nah, bagaimana cara kita tahu suatu kesempatan itu ya banget atau enggak gitu? Nah, cara kita taunya, tanyakan kepada diri kalian, apakah kesempatan yang diberikan kepada kalian itu sesuai dengan goals kalian atau tujuan kalian, atau apakah itu sesuai dengan keinginan kalian. Kalau misalnya sesuai, itu bisa menjadi nilai yang menunjukkan untuk setuju atau menerima kesempatan tersebut. Tetapi kalau misalnya tidak, ya udah teman-teman harus nolak kesempatan itu. Karena kita itu nggak boleh ragu terhadap keputusan kita. Karena ketika kita ragu terhadap keputusan kita akan mengerjakannya itu setengah-setengah, nggak sepenuh hati. Akibatnya nanti itu akan mempengaruhi hasil dari apapun yang kita kerjakan. Jadi benar-benar pahami apakah suatu keputusan yang kalian buat itu udah benar-benar tepat, ya banget, atau enggak. Udah itu aja. Nggak boleh ada kata mungkin dan nggak boleh ada kata ya aja. Yang dimana kalau misalnya kata ya aja, itu mungkin aja kalian akan berusaha untuk mengubahnya di kemudian hari atau menyesalinya. Prinsipnya sederhana aja, tapi ini bisa ngehapus keraguan ketika kita menentukan keputusan dan benar-benar paham dan tahu apa yang kita pengen atau tujuan kita dan apa yang enggak buat kita, yang enggak sesuai. Ya udah kita bilang enggak aja gitu ketika kita memutuskan sesuatu. Oke, mungkin ini aja yang bisa gue bagikan pada video kali ini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman merasa video ini layak untuk mendapatkan like, silakan di like. Dan kalau teman-teman ingin mendukung channel ini, silakan di subscribe. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. See ya.